Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang produk development pada produk Joico Pen atau pulpen. Yang pertama di sini ada pembahasan kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah latar belakang pulpen Joico. Yang kedua ada perancangan produk. Yang ketiga ada KFD dan SPOT, dan yang keempat ada strategi kepuasan pelanggan. Untuk latar belakang di sini bagi menjadi 4. Yang pertama ada pulpen sebagai alat esensial. Itu digunakan dalam pendidikan, bisnis, dan seni. Fungsinya untuk mencatat, menggambar, dan menandatangani dokumen penting. Yang kedua ada data pasar global. Pasar alat tulis global pada saat 2023 mencapai lebih dari 10 miliar USD, itu secara statistika. Selanjutnya pulpen menjadi salah satu kontributor utama. Nah, yang ketiga ada manfaat kualitas pulpen. Manfaat kualitas pulpen kita bagi menjadi 3. Yang pertama di pendidikan. Pendidikan itu untuk mencatat manual, meningkatkan daya ingat hingga 30% karena keterlibatan motorik. Yang kedua ada bisnis. Pulpen berkualitas tinggi, mendukung produktivitas dan memberikan kesan profesional. Nah, yang ketiga seni. Tinta presisi dan konsisten penting untuk hasil karya berkualitas tinggi. Yang keempat ada tantangan pada kualitas pulpen. Masalah umumnya adalah yang pertama ada tinta bocor, kinerja tidak konsisten, dan ergonominya buruk. Data ACSI, 80% pengguna lebih memilih produk berkualitas meski lebih mahal. Oke, di sini saya akan membawakan materi perancangan produk, di mana terdiri dari pengumpulan voice of customer, penyusunan dan analisis hook, terus memahami kebutuhan pasar, desain produk, lanjut produksi, yang terakhir evaluasi dan inovasi. Kita mengambil dari 6 itu akan dipaparkan menjadi beberapa pemaparan yang mudah dipahami, yaitu pengumpulan voice of customer adalah proses mengumpulkan masukan dari pelanggan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka. Langkah-langkah utamanya adalah mengidentifikasi pelanggan, terus melakukan metode pengumpulan data, melakukan penyusunan data. Dengan melakukan identifikasi pelanggan, kita tuh menentukan siapa pelanggan kita, baik internal maupun eksternal. Nah, jika kita setelah melakukan identifikasi pelanggan, kita melakukan metode pengumpulan data, di mana kita melakukan survei, entah itu melakukan penyebaran kuesioner, terus dilanjut menambahkan wawancara mendalam, ditambah fokus group discussion, terus juga analisis ulangan pelanggan di media sosial ataupun e-commerce. Terus ditambah lagi itu observasi secara langsung. Penyusunan data itu dimasukkan menjadi kategori kebutuhan eksplisit yang jelas diutarakan dan kebutuhan implisit tersirat. Yang kedua itu adalah penyusunan dan analisis host of quality atau bisa disingkat HOQ. HOQ adalah bagian dari quality function development atau QFD yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi teknis produk. Langkah-langkah penyusunan HOQ yaitu terdiri dari identifikasi kebutuhan pelanggan, di mana kita memasukkan kebutuhan yang dikumpulkan dari VOC. Nah, yang kedua adalah penentuan prioritas, memberi bobot pada setiap kebutuhan berdasarkan pentingnya bagi pelanggan, di mana tujuannya itu adalah penentuan prioritas untuk para pelanggan. Yang ketiga adalah tentukan karakteristik teknis. Nah, maksudnya adalah definisi fitur atau spesifikasi yang akan memenuhi kebutuhan pelanggan. Secara garis besar adalah mendefinisikan apa yang pelanggan butuhkan untuk memenuhi kebutuhannya, seperti itu. Untuk yang keempat adalah analisis metrik hubungan, yaitu
hubungan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknis. Yang kelima adalah benchmarking, perbandingan dengan produk pesaing untuk menentukan keunggulan dan kekurangan. Contoh visualisasi hook kebutuhan pelanggan dari sisi kiri, karakteristik teknis di bagian atas, matriks hubungan di tengah, analisis kompetitor di sebelah kanan. Yang ketiga adalah memahami kebutuhan pasar. Memahami kebutuhan pasar tuh tapi membantu perusahaan untuk menciptakan produk yang sesuai dengan tren dan preferensi konsumen, di mana pelanggan akan lebih cenderung tertarik dengan hal-hal yang lagi ngetren dibandingkan hal-hal yang nggak terlalu. Langkah-langkahnya itu memahami kebutuhan pasar. Langkah-langkahnya adalah terdiri dari analisis tren pasar, di mana mengumpulkan data dari laporan industri, media sosial, dan berita. Terus yang kedua adalah segmentasi pasar, itu pemateri atau lebih ke pemaparannya. Itu proses produksi adalah persiapan bahan baku, perakitan atau pembuatan produk, pengujian kualitas untuk memastikan kesesuaian dengan standar, dan pengemasan serta distribusinya. Sedangkan efisiensi produk adalah mengurangi biaya, memastikan kualitas tetap konsisten, mempercepat waktu ke pasar atau ke customer. Yang terakhir dari perencanaan produk adalah evaluasi inovasi, di mana evaluasi inovasi itu dilakukan untuk menilai apakah produk baru ini berjalan dengan baik atau perlu perbaikan dari produk baru ini, yang dimana produk baru itu harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan apakah sudah mencapai tujuan daripada bisnis. Seperti itu. Dari evaluasi inovasi juga terdapat langkah evaluasi, di mana ada umpan balik pelanggan. Yaitu yang pertama tadi kita mengumpulkan feedback daripada pelanggan yang telah menggunakan produk kita. Selanjutnya itu ada analisa data penjualan. Kita tuh bertujuan untuk memeriksa apakah produk ini laku di pasaran, seperti itu. Terus evaluasi ROI atau return of investment, membandingkan biaya inovasi dengan keuntungan yang dihasilkan. Selanjutnya adalah continuous improvement, melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Dari materi yang telah saya bawakan, kesimpulannya adalah proses inovasi produk yang efektif dimulai dari mendengarkan pelanggan melalui VOC atau Voice of Customer. Nah, dari situ kita mengolah data untuk menjadi spesifikasi menggunakan hook atau analisis hook. Setelah menggunakan analisis hook, kita lanjut memenuhi atau memahami pasar, merancang produk yang sesuai, memproduksi dengan efisien, dan mengevaluasi hasil inovasi. Dengan pendekatan ini, perusahaan itu dapat menciptakan produk yang relevan dan kompetitif, di mana setelah produk kita diciptakan, itu kita bakal lebih pede untuk bersaing sama pesaing-pesaing kita, seperti itu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang dimaksud dengan technical requirements, interrelationship, customer importance, dan customer needs. Kali ini saya akan menjelaskan tentang customer needs. Customer needs ini didapatkan dari kuesioner yang kita buat. Salah satunya adalah mudah digunakan, tinta tidak mudah bocor dan cepat kering, harga terjangkau, tidak mudah patah atau rusak, desain menarik,
dan beragam warna pilihan, tinta tahan lama, mudah ditemukan di pasar, dan yang terakhir adalah ramah lingkungan. Itu merupakan dari customer needs tersendiri tersebut. Selanjutnya kita mencari tahu customer importance dengan memberi rating 1-5 kepada konsumen atau pelanggan. Kita memberi nilai mudah digunakan menurut pelanggan itu memiliki rating berapa dari 1-5. Dia memberikan nilai 5 yang berarti sangat cukup baik, berarti sangat baik sekali. Dan yang kedua, tidak mudah bocor juga dan cepat kering itu memiliki nilai rating 5 yang berarti sangat baik sekali. Harga terjangkau memiliki rating 3 berarti tidak terlalu baik, berarti cukup baik ya. Yang keempat, tidak mudah patah atau rusak memiliki rating 4 berarti baik. Yang cukup baik. Desain menarik dan beragam itu memiliki rating 4 juga. Tinta tahan 5 memiliki rating 5, mudah ditemukan di pasar memiliki rating 4, dan ramah lingkungan memiliki rating 3. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk menghitung persentase dari customer importance tersebut dengan cara kita menjumlahkan customer importance tersebut dari rating-rating 1-5 ini. Misalnya 5 tambah 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 4 yang hasilnya 34. Nah, dari jumlah total ini kita hitung antara 5 kita bagi dengan jumlah customer importance tersebut 34 ini, dan kemudian kita kalikan 100. Nanti hasilnya akan seperti ini, 14,7059 untuk mudah digunakan. Dan untuk kita tidak mudah bocor karena sama 5 juga, hasilnya juga sama otomatis, dan harga terjangkau itu memiliki nilai 3 berarti 3 kita bagikan dengan 34 dan dikalikan dengan 100, hasilnya sebesar 8,82.353, atau kita singkat aja 8,82. Dan begitupun seterusnya. Kemudian habis selesai saya menjelaskan customer needs, customer importance, kemudian kita beralih dengan interrelationship. Interrelationship itu memiliki beberapa logo, desain atau beberapa bentuk macam. Ada 3 bentuk. Pertama, bulat seperti donat ini memiliki arti yaitu hubungan yang sangat dekat, sangat erat, memiliki nilai 9. Bulat bolong ini memiliki nilai 3, bulat biasa seperti ini. Terus segitiga ini memiliki nilai 1, dan yang kosong kayak gini berarti tidak memiliki kedekatan sama sekali, tidak memiliki hubungan sama sekali. Nah, selanjutnya interrelationship ini digunakan untuk menghubungkan antara customer needs ini, kuesioner ini, dengan pertanyaan tentang berapa technical recruitment ya, seperti penggunaan energi ekonomis, kualitas tinta, optimasi biaya, dan lain-lain, sampai bahkan ramah lingkungan. Itu kita hubungkan antara ini customer needs dengan technical recruitment dengan menggunakan interrelationship. Contohnya, pertama ada mudah digunakan. Mudah digunakan itu memiliki simbol bulat seperti donat, berarti memiliki hubungan sangat dekat sekali dengan penggunaan yang ergonomis. 2, mudah digunakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kualitas tinta, dan begitupun dengan optimasi biaya, tapi dia memiliki hubungan dari technical recruitment ini terhadap material berkualitas dan desain yang modern. Berarti dia memiliki antara mudah digunakan terhadap technical recruitment itu memiliki 3 hubungan, antara penggunaan yang ergonomis, material berkualitas, dan desain yang modern. Memiliki 3 hubungan. Tapi material berkualitas dan desain modern ini memiliki simbol yang berarti segitiga, yang berarti lemah, tidak kuat.
yang berarti memiliki nilai 1, 1, 1. Dan selanjutnya adalah tinta tidak mudah bocor dan cepat kering. Dia memiliki customer importance, yaitu enggak sih, belum. Dia memiliki hubungannya dengan penggunaan ergonomis itu tidak ada. Kualitas tinta itu memiliki hubungan 9 atau bulat donat kayak gini, berarti sangat dekat. Dia sisi B nggak ada, dan seterusnya nggak ada. Harga terjangkau, dia memiliki hubungan terhadap optimisasi biaya, memiliki nilai 9. Distribusi luas memiliki nilai 1. Bahan ramah lingkungan memiliki nilai 1. Tidak mudah patah atau rusak, dia memiliki hubungan terhadap optimisasi biaya memiliki hubungan 1, dan material berkualitas memiliki nilai 9 atau sangat dekat. Dan desain menarik dan beragam memiliki hubungan 1 terhadap pegangan ergonomis dan desain modern memiliki nilai 9. Dan begitu pun seterusnya. Dan setelah kita menghitung antara, dan kita mencari tahu antara customer needs, customer importance, mengetahui bentuk-bentuk relationship dan jumlah relationship tersebut setiap desain. Terus kemudian kita mengetahui hubungan antara customer needs dan technical requirement. Kemudian kita melihat jumlah persentase dari technical requirements tersebut dengan kita menghitung technical priorities. Cara menghitung technical priorities ini kita menggunakan penilaian dari customer importance tersebut. Contoh udah digunakan itu memiliki persentase 14,7 aja ya, 14,7. Kemudian kita kalikan dengan ini interrelationship 9, kedekatan antara customer needs dengan technical requirement 9, berarti customer importance-nya 14,7 kita kali dengan 9. Kemudian di bawahnya kita mainnya ke bawah, kita hitung ke bawah, kemudian 11,7 kita kalikan dengan 1, dan hasilnya akan menjadi seperti ini, 144,1. Nah, selanjutnya tinta tidak mudah bocor. Kita menghitung kualitas tinta, memiliki nilai, kita hitung antara 14,7 kita kalikan dengan 9, hasilnya adalah 132,4. Kemudian harga terjangkau, optimasi biaya memiliki nilai 9 dengan hubungan antara harga terjangkau, berarti kita hubungkan 9 kita kalikan dengan 8,82, terus kemudian 1 kita kalikan dengan 11,7, hasilnya 91,2. dan begitu pun seterusnya. Seperti mudah digunakan hubungan antara pokoknya untuk menghitung total dari technical requirements ini atau technical properties ini simple, cukup kita mencari hubungan terus kita kalikan antara hubungan tersebut dengan interrelationship seperti itu. Yang ini satu, hubungannya satu, kita kalikan dengan interrelationship yaitu 14,7. Kemudian ini hubungan 9, kita kalikan dengan 11,7. Kemudian ini hubungannya 3, kita kalikan dengan 11,7, hasilnya 155,9. Dan selanjutnya kita kalikan hubungannya 9, kita kalikan dengan customer needs tersebut 14,7 dan hasilnya 1,32 seperti itu. Dan setelah kita
tahu semua hasil dari technical requirements ini hubungannya. Kemudian kita jumlah. Jadi semua ini dari 144,1 sampai 114,7 kita jumlahkan, hasilnya adalah kita total semua ya 1017,6. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari HOQ atau House of Quality, yaitu Correlation Metric pada KFD pulpen merek Joico. Jadi correlation metric di sini adalah untuk mengetahui hubungan-hubungan daripada technical requirement. Nah, technical requirement itu adalah hal yang dilakukan suatu perusahaan untuk menjawab atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau customer need gitu. Nah, di sini ada 8 teknis-teknis yang digunakan, itu yang pertama ada pegangan ergonomis, yang kedua ada kualitas tinta, yang ketiga ada optimasi biaya, yang keempat ada material berkualitas, yang kelima ada desain modern, yang keenam ada teknologi tinta tahan lama, yang ketujuh ada distribusi luas, dan yang ke-8 ada bahan ramah lingkungan. Nah, dari 8 tersebut maka kita akan mencoba untuk ada nggak sih hubungannya gitu dari semuanya gitu. Nah, maka kita akan coba kita mengetahuinya dengan apa. Kalau misalkan di sini kan ada tanda plus dan juga ada tanda strip dan juga ada yang tidak ada tandanya sama sekali. Nah, itu artinya apa? Kalau plus itu artinya hubungannya itu sangat kuat gitu ya. Kalau misalkan minus itu hubungannya itu sedang, ada hubungannya intinya. Tapi kalau misalkan tidak ada tandanya sama sekali, itu artinya memang tidak ada hubungan satu sama sekali dari teknis-teknis tersebut gitu kan. Kayak saya ngambil contoh tuh ya, pegangan ergonomis dengan kualitas tinta. Nah, ini tentu nggak ada hubungannya, maka di sini itu ditampilkan yang nggak ada lambang plus atau minus, itu artinya memang tidak ada hubungannya gitu. Seperti contoh lagi, pegangan ergonomis dengan material berkualitas. Nah, di situ di gambar ada tanda plus, itu artinya hubungannya itu sangat kuat sekali ya. Ya karena memang dengan material yang berkualitas maka akan pegangan tersebut akan nyaman dan juga akan ergonomis gitu. Nah, saya ngambil contoh lagi kualitas tinta dengan optimasi biaya gitu. Itu pasti ada hubungannya kan. Di situ dijelaskan lambangnya strip gitu. Itu artinya ada hubungannya sedang gitu. Kenapa ya? Karena dengan optimasi biaya itu kan kalau misalnya kita beli tinta nih, tapi kita belinya itu hemat gitu, optimasi biaya kan ya. Pastinya kualitas tinta itu akan kurang kan. Kan kita tahu kalau misalkan kita pengen yang kualitas bagus pasti ya harus keluar duit yang lebih banyak ibaratnya gitu. Terus terus di sini ada contoh lagi kualitas tinta dengan material berkualitas. Nah, di situ tandai dengan huruf plus, itu artinya hubungannya itu sangat kuat sekali gitu. Ya karena memang seperti itu gitu. Karena ya material berkualitas ya pastinya akan menghasilkan tinta yang kualitasnya juga baik juga gitu. Terus ada kualitas tinta dengan desain modern gitu. Nah, di sini artinya tidak ada lambang sama sekali, artinya tidak ada hubungannya gitu. Terus selanjutnya adalah saya ngambil contoh-contohnya saja ya. Di selanjutnya adalah optimasi biaya dengan material yang berkualitas, itu juga ada hubungannya. Walaupun strip artinya hubungannya sedang, dan optimasi biaya dengan desain yang modern juga ada hubungannya. Sedangkan untuk optimasi biaya dengan distribusi luas itu tidak ada hubungan sama sekali. Terus selanjutnya ada teknologi tinta tahan lama ya, dengan distribusi luas juga tidak ada hubungannya. Kenapa ya? Karena memang di situ tidak ada lambangnya gitu. Itu. Dan selanjutnya adalah distribusi luas dengan bahan ramah lingkungan juga tidak ada hubungannya. Nah, dari semuanya kalau misalkan kita udah tahu hubungannya, artinya kan kita udah tahu nih mana yang perlu ditingkatkan
dan mana juga yang perlu nggak usah ditingkatkan gitu. Kayak misalkan pegangan ergonomis, nah di sini itu perlu ditingkatkan. Karena apa ya? Karena dengan pegangan yang ergonomis pastinya kan itu akan mempengaruhi material yang berkualitas, juga akan membuat desain yang modern gitu. Sedangkan untuk yang tidak dioptimalkan, kayak misalkan optimasi biaya gitu kan, itu kan di situ dijelaskan segitiga warna merah ke bawah gitu, artinya kan nggak perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena dengan adanya optimasi biaya artinya kan menghemat gitu kan. Kalau misalkan menghemat, otomatis ingin kualitas yang bagus, otomatis ya nggak bisa gitu. Jadi seperti itu. Yang kuning juga itu artinya ya perlu ditingkatkan gitu, kayak material yang berkualitas ya pastinya ditingkatkan. Desain modern ternyata di sini dijelaskan nggak perlu ditingkatkan ya, mungkin karena memang di sini mengedepankan kualitas gitu dan yang lainnya. Jadi menurut saya itu saja sih penjelasan dari saya terkait dari bagian loss of quality, yaitu correlation metric. Itu saja menurut saya. Selanjutnya kita akan mencari tahu nilai competitor comparison, di mana nilai ini merupakan pembanding antara rating yang kita miliki dengan rating brand milik yang lainnya. Nilai ini bisa didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada para pengguna ataupun melalui diskusi kelompok. Setelah kita tentukan rating brand yang kita miliki, rating brand milik A dan rating brand milik B, kita bisa menentukan goals dari rating-rating tersebut. Contoh, untuk kebutuhan customer yaitu mudah digunakan, kita bisa menetapkan goals 5, di mana rating yang kita miliki sudah mencapai nilai 4, rating yang brand A miliki sudah mencapai 4, sementara rating yang dimiliki oleh brand B masih memiliki nilai 3. Selanjutnya, untuk kebutuhan customer yaitu tinta tidak mudah bocor dan cepat kering. Goals yang seharusnya bisa dicapai yaitu 5. Rating yang kita miliki mendapatkan nilai 4, sementara rating milik brand A yaitu 4 dan rating milik brand B yaitu 3. Begitupun dengan kebutuhan customer yang lainnya. Dari goals ini, selanjutnya kita bisa menentukan improvement. Improvement ini kita dapatkan dari sebuah perhitungan, di mana perhitungan ini didapatkan dari nilai goals kita kurangi dengan our rating. 5 dikurangi dengan 4, lalu kita kalikan dengan 0,2 dan ditambah 1, maka kita dapat menghasilkan 3,2 sebagai nilai improvement. Selanjutnya, untuk kebutuhan customer, tinta tidak mudah bocor dan cepat kering. Goals yang kita tentukan yaitu 5, our rating kita adalah 4, maka 5 dikurang 4, lalu dikalikan dengan 0,2 dan ditambahkan dengan 1. Begitu juga untuk kebutuhan customer harga terjangkau, di mana goals yang seharusnya tercapai yaitu 4, rating yang kita miliki adalah 3, maka 4 dikurang 3 dikalikan dengan 0,2 dan ditambahkan dengan 1. Begitu pula untuk kebutuhan customer yang lainnya. Setelah kita mendapatkan nilai improvement ini, kita dapat mencari tahu nilai sales point. Sales point ini memiliki kisaran angka dari 1 sampai 1,5, di mana 1,5 adalah kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh para pengguna atau para customer. Sementara nilai 1 ini yaitu kebutuhan yang tidak begitu penting atau masih bisa kita belakangkan atau tidak di-improvement juga tidak apa-apa. Setelah kita menentukan sales point ini, kita dapat menentukan nilai overall weighting. Overall weighting ini kita dapatkan dari customer importance dikalikan dengan improvement dikalikan dengan sales point, maka kita akan mendapatkan nilai overall weighting yaitu 24. Selanjutnya, untuk kebutuhan customer, tinta tidak mudah bocor dan cepat kering. Untuk overall weightingnya kita tentukan dari customer importance-nya, kita kalikan dengan improvement, lalu kita kalikan dengan sales point.
Begitu pula untuk kebutuhan customer yang lainnya. Setelah kita mendapatkan nilai overall weighting ini, kita dapat menentukan percent of total weight. Percent of total weight ini didapat dari nilai overall weighting dibagi dengan total overall weighting dan dikalikan dengan 100. Setelah kita menentukan ini semua, maka dapat terlihat HOQ ini sudah memiliki beberapa poin yang harus kita analisa dan untuk melakukan sebuah improvement selanjutnya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT ini berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk kekuatan ini yang pertama ada fokus pada kebutuhan pelanggan, di mana pulpen Joico dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna seperti kenyamanan saat digunakan dalam waktu lama. Yang kedua, hubungan atribut teknis kuat dengan kebutuhan pelanggan. Fitur seperti tinta yang lancar, tahan lama, dan desain ergonomis memperkuat daya tarik produk ini. Yang ketiga ada benchmarking kompetitor mendukung keunggulan pasar. Joico secara konsisten memantau dan menyesuaikan produknya berdasarkan performa kompetitor di pasar. Yang keempat ada inovasi teknis. Dengan mengintegrasikan inovasi seperti tinta gel cepat kering atau desain refillable, Joico terus menawarkan nilai tambah. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan yang dimiliki yang pertama, tidak semua atribut teknis relevan dengan kebutuhan pelanggan. Beberapa fitur seperti variasi warna tinta yang luas mungkin tidak terlalu diminati oleh sebagian konsumen. Yang kedua, potensi biaya tinggi untuk atribut premium menggunakan material berkualitas tinggi atau fitur tambahan dapat meningkatkan biaya produksi yang mempengaruhi harga jual. Yang ketiga, belum optimal dalam aspek ramah lingkungan. Sejauh ini, produk Joico mungkin masih terbatas dalam menggunakan material daur ulang atau biodegradable. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, permintaan yang terus meningkat. Pasar alat tulis tetap stabil, terutama di kalangan pelajar dan pekerja kantor memiliki peluang besar. Yang kedua, tren ramah lingkungan membuka peluang konsumen semakin peduli terhadap lingkungan. Joico dapat memanfaatkan ini dengan menghadirkan pulpen ramah lingkungan. Yang ketiga, kustomisasi untuk promosi. Banyak perusahaan mencari alat tulis untuk promosi. Joico dapat menawarkan kustomisasi desain untuk branding. Yang keempat, distribusi dan pemasaran online menjangkau lebih banyak konsumen. Platform e-commerce dan media sosial mempermudah Joico untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah. Yang terakhir yaitu ancaman. Kompetisi ketat dari merek global dan lokal. Banyak merek besar maupun lokal menawarkan produk serupa dengan harga kompetitif. Lalu ada peralihan alat tulis ke perangkat digital. Semakin banyak konsumen beralih ke perangkat digital untuk kebutuhan mencatat. Lalu, adanya kenaikan biaya bahan baku dapat memengaruhi harga produk. Harga bahan baku yang terus naik dapat memengaruhi margin keuntungan. Yang terakhir ada ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi terhadap kualitas dan inovasi. Joico perlu terus berinovasi agar tidak kalah bersaing dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan memahami analisis SWOT ini, Joico dapat mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisi di pasar, memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman yang ada. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi kepuasan pelanggan. Seperti yang kita tahu, kepuasan pelanggan adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan hubungan jangka panjang antar produsen dan konsumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa strategi utama untuk memastikan kepuasan pelanggan. Hal ini melibatkan aspek produk, layanan, dan pengalaman secara keseluruhan. Yang pertama, ada kualitas produk sebagai prioritas utama. Kualitas produk adalah faktor utama untuk mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jika produk yang kita hasilkan berkualitas tinggi, hal itu tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga bisa melebihi ekspektasi pelanggan. Nah, di sini ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada ketahanan produk, yang kedua fungsi yang efektif, dan yang ketiga desain yang menarik. Pada kesempatan ini saya mengambil contoh produsen IKEA. Produsen IKEA berfokus pada desain furnitur yang tahan lama dan ramah lingkungan. Mereka melakukan uji coba secara intensif terhadap produk untuk memastikan setiap kualitas produknya. Nah, dampaknya pelanggan puas karena produk IKEA tahan lama, mudah dirakit, dan menawarkan nilai uang yang cukup baik.
Nah, strategi ini sejalan dengan konsep TQM yang menekankan bahwa kualitas harus dijaga di setiap tahap produksi untuk menghasilkan produk yang unggul. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan lebih cenderung untuk membeli produk kembali jika kualitasnya terjaga dengan baik. Yang kedua adalah pelayanan pelanggan yang cepat dan ramah. Salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan adalah dengan cara pelayanan pelanggan yang baik. Nah, faktor terpenting dalam hal ini yaitu kecepatan dalam respon, kemampuan dalam menyelesaikan masalah, dan sikap ramah petugas pelayanan. Contoh kepuasan pelanggan dalam pelayanan yang cepat dan ramah yaitu pada Bank BCA. Bisa dilihat dalam berbagai aspek pelayanan, seperti di cabang atau layanan digital maupun pusat layanan pelanggan. Contohnya, seorang pelanggan lupa PIN kartu ATM dan menghubungi Halo BCA. Dalam hitungan menit, petugas membantu pelanggan dengan panduan yang jelas, menyampaikan solusi dengan ramah, dan memastikan masalah terselesaikan tanpa perlu datang ke cabang. Setelah itu, pelanggan akan diberikan panduan pencegahan agar hal tersebut tidak terulang lagi. Dampaknya, pelayanan yang cepat dan ramah ini membuat pelanggan merasa dihargai dan percaya bahwa BCA adalah bank yang peduli terhadap kebutuhan mereka, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Temuan ini mendukung service recovery theory yang menyatakan bahwa penanganan keluhan yang baik dapat memperbaiki loyalitas pelanggan bahkan sebelum terjadinya masalah. Yang ketiga, ada personalisasi dan memahami kebutuhan pelanggan. Nah, strategi ini berfokus pada penyediaan pengalaman yang relevan dan disesuaikan berdasarkan preferensi perilaku atau kebutuhan spesifikasi pelanggan. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih erat antar perusahaan dan pelanggan, serta meningkatkan kepuasan dan mendorong loyalitas pelanggan. Nah, ada beberapa strategi personalisasi yang dapat diterapkan. Yang pertama ada rekomendasi berdasarkan data, yang kedua kustomisasi layanan dan produk, dan yang ketiga penggunaan teknologi AI. Contohnya pada bidang jasa perhotelan, pelanggan yang pernah memesan kamar dengan pemandangan laut akan diberikan tawaran diskon khusus untuk kamar serupa di kunjungan berikutnya, atau memberikan ucapan selamat ulang tahun dengan kode diskon untuk menginap ditambahkan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, dengan memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan layanan yang dipersonalisasikan, perusahaan tidak hanya meningkatkan kepuasan, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang keempat adalah harga yang adil dan terbuka. Hal ini dapat tercapai ketika pelanggan merasa bahwa harga yang ditawarkan sesuai dengan nilai produk atau layanan yang diterima, dan mereka mendapatkan informasi yang jelas tanpa biaya tersembunyi. Nah, ada beberapa cara yang dapat diterapkan. Yang pertama, harga yang kompetitif. Yang kedua, promosi yang jelas dan transparansi biaya. Contohnya pada layanan transportasi online, mereka memberikan harga yang adil. Maksudnya di sini adalah platform tersebut menyediakan tarif kompetitif dengan memperhitungkan jarak, waktu, dan kondisi lalu lintas. Selain itu, sering ada promo atau diskon yang diberikan untuk pengguna baru atau pengguna setia. Yang kedua, transparansi harga. Sebelum memesan perjalanan, pelanggan dapat memilih perkiraan tarif langsung di aplikasi, termasuk rincian biaya tambahan seperti biaya layanan atau biaya pada akses tol. Dan hasilnya, pelanggan merasa tenang karena mengetahui harga akhir sebelum menggunakan layanan tanpa kejutan biaya tambahan. Ini meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap platform tersebut. Strategi ini mendukung pandangan dalam behavioral economic yang menyatakan bahwa pelanggan cenderung menghargai kejujuran dan keterbukaan dalam penetapan harga. Yang kelima, ada pengalaman pelanggan yang konsisten. Dalam hal ini, perusahaan memastikan bahwa pelanggan selalu mendapatkan layanan, kualitas, dan interaksi yang sesuai dan memuaskan di setiap titik kontak dengan perusahaan. Nah, ada beberapa cara untuk mencapainya. Yang pertama, standar layanan yang sama. Yang kedua, integrasi omnichannel. Yang ketiga, pemantauan umpan balik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus penerapan pengalaman pelanggan yang konsisten. Contohnya pada perusahaan Starbucks. Seperti yang kita tahu, Starbucks merupakan merek kopi terbesar di dunia yang memiliki banyak cabang dan memberikan layanan pelanggan yang konsisten, baik secara lokal maupun internasional. Nah, perusahaan memiliki beberapa pendekatan. Yang pertama, dengan cara standar kualitas produk. Yang kedua, pelatihan karyawan. Yang ketiga, desain dan suasana cabang. Dan yang terakhir, pengalaman digital yang serupa. Nah, hasil dari pendekatan tersebut yaitu pelanggan merasa nyaman karena mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan setiap kali mengunjungi Starbucks. Yang kedua, tingkat loyalitas pelanggan meningkat karena mereka percaya pada konsistensi layanan dan kualitas. Yang ketiga, Starbucks menjadi salah satu merek yang paling direkomendasikan oleh pelanggan berkat pengalaman konsisten yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri. Yang keenam adalah pengelolaan umpan balik. Salah satu cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yaitu mengumpulkan dan menganalisis umpan balik pelanggan. Pelanggan akan merasa dihargai ketika masukan mereka didengarkan dan tindak lanjuti. Di sini ada beberapa cara yang bisa kita terapkan. Yang pertama, survei kepuasan pelanggan. Yang kedua, tindak lanjut proaktif. Dan yang ketiga, peningkatan berkelanjutan. Nah, pendekatan ini mendukung konsep continuous improvement yang menekankan pentingnya perubahan dan perbaikan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Pada kasus ini saya mengambil contoh
perusahaan e-commerce. Situasinya, pelanggan sering mengeluhkan keterlambatan pengiriman atau kesulitan dalam mengembalikan barang. Nah, pengelolaan umpan balik yang diterapkan oleh e-commerce tersebut ada 3 cara. Yang pertama, pengumpulan umpan balik dengan cara pelanggan diberikan opsi untuk memberikan rating kepada penjual dan layanan pengiriman. Selanjutnya, tersedia form pengaduan terkait masalah barang atau pengiriman yang ditangani langsung melalui layanan pelanggan. Yang kedua, tindakan responsif. Dengan cara memberikan penggantian atau pengembalian dana dengan proses yang cepat dan berkolaborasi dengan mitra logistik untuk memperbaiki sistem pengiriman. Dan yang terakhir, penggunaan data untuk perbaikan. Menggunakan data keluhan untuk memonitor kinerja penjual dan mitra logistik dan menyediakan fitur garansi pengiriman tepat waktu untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Hasilnya, penurunan jumlah keluhan pengiriman hingga 30% dan peningkatan peringkat layanan pelanggan di ulasan media sosial dan aplikasi. Nah, manfaatnya, yang pertama, untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan produk dan layanan. Dan yang ketiga, mengurangi keluhan berulang. Pengelolaan umpan balik yang baik menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kebutuhan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesesuaian antara kebutuhan pelanggan dan atribut teknis dalam pengembangan produk. Fokus pada kualitas bahan, inovasi berkelanjutan, dan diferensiasi produk, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan dan layanan kustomisasi, menjadi kunci daya saing. Selain itu, kepuasan pelanggan yang didukung oleh pelayanan responsif dan transparansi harga memperkuat loyalitas. Perbaikan berkelanjutan serta penyesuaian terhadap tren pasar, seperti keberlanjutan dan personalisasi, menjadi strategi utama untuk mempertahankan keunggulan kompetitif.